Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masuk pada bab anjuran khusyuk dalam salat. Anjuran khusyuk dalam salat. Ini bahasan yang sangat penting dan kita sangat membutuhkan kekhusyukan dalam salat. Maka kita berusaha merenungi hadis-hadis berikut ini. Masuk pada hadis yang ke-187 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya ar-rajulu mukhtasiran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan mukhtasir. Muttafaqun alaih. Dan lafalnya adalah lafal Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dalam juz yang kedua halaman 84 dan Muslim juz yang pertama halaman 387. Kemudian ada yang bertanya, apa sih mukhtasir itu? Maksudnya apa? Makna mukhtasir adalah meletakkan tangannya di pinggangnya. Jadi meletakkan tangannya di pinggangnya. Lagi sholat, meletakkan tangannya di pinggangnya. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukhtasir. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiallahu an disebutkan bahwa hal itu termasuk perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi, perbuatan orang-orang Yahudi, di mana dia meletakkan tangan di pinggangnya. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu namanya mukhtasir. Ini hadis yang keberapa tadi? 187. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-188 tentang perintah untuk makan dulu ketika misal kita sudah lapar sekali, mau makan malam, kemudian mau sholat, maka seharusnya kalau mengikuti sunnah Nabi SAW, hajatnya makannya selesaikan dulu, baru lanjut sholatnya. Tujuannya apa? Biar tenang sholatnya. Mana dasarnya? Dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza quddimal 'isya'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba." Yang artinya apabila makan malam telah dihidangkan, maka mulailah dengannya sebelum kalian salat maghrib. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis ini diriwayatkan tadi oleh muttafaqun alaih, artinya oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lafal ini adalah miliknya, dan Muslim halaman 392 juz yang pertama. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tercantum salatul maghrib. Itu salat maghrib. Ini tentang mendahulukan makan malam ketika misal mau salat maghrib, maka makan dulu. Kemudian berikutnya hadis yang ke-189. Hadis 189 dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil 'asa fa inna rahmah tuwajihu." Apabila salah seorang dari kalian menunaikan salat, maka janganlah dia mengusap kerikil, karena sesungguhnya rahmat berhadapan dengannya. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dengan sanad sahih. Imam Ahmad menambahkan wahidatun auda, satu kali atau tinggalkanlah tidak sama sekali.
dalam as-sahih terdapat riwayat senada dari Mu'aqib tanpa menyebutkan alasan. Baik, kita lihat catatan dari Syekh Isham tadi tentang hadis tadi. Hadis ini kata beliau adalah hadis dhaif, yang jangan mengusap kerikil di depan kita yang menghalangi jidat kita, jangan diusap. Ini hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Syekh kami berkata dalam Al-Irwa, Al-Hafidz mendiamkannya sakata alaih, tidak berkomentar terhadapnya dalam Al-Fath. Sementara beliau berkata dalam Bulughul Maram, diriwayatkan oleh imam yang kelima dengan sanad yang sahih, menurut saya ini perlu dianalisa karena Abu Ahwas ini tidak ada yang meriwayatkannya darinya selain Az-Zuhri, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan dia adalah thiqah selain Ibnu Hibban, sehingga status kredibilitas dan hafalannya tidak sabit. Oleh karena itu Ibnu Al-Qattan berkata keadaannya tidak diketahui. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu' padanya terdapat ketidakjelasan. Al-Hafidz sendiri berkata dalam At-Taqrib diterima, yaitu pada mutaba'ah hadis pendukung, dan jika tidak demikian maka dia adalah orang yang lemah hadisnya, sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh beliau dalam muqaddimahnya. Dan saya tidak mengetahui ada seorang yang mutaba'ahnya atas hadis ini, yang memutaba'ahkannya atas hadis ini, maka dia dhaif. Bahkan dalam lafalnya dia diselisih oleh Abdurrahman bin Abi Laila. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi tentang larangan mengusap kerikil tadi, hadisnya lemah, kata Syekh Isham hafidhahullah. Semoga kita bisa menambah wawasan ilmu dan kita bisa memilah-milih mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, sehingga kita lebih waspada dan lebih cerdas dalam memilihnya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.